picek. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja gak pernah kasar. Gak masalah, matamu picek, gak masalah. Lah emangnya dia nggak picek sendiri, hatinya picek. Kalau nggak akalnya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azim. Saya dan teman-teman akan membuat film-film pendek yang bertujuan untuk mencerahkan, bertujuan untuk mendidik kawan-kawan, sahabat-sahabat kami, mengingat akhir-akhir ini negeri kita, bangsa kita diserang tanda kutip oleh aliran yang kita kenal dengan radikalisme. Radikalisme kita rasakan selama ini bergerak di banyak bidang dan sangat serius, masif, termasuk mengerjakan konten-konten. Pengerjaan konten mereka kami rasakan tidak main-main, sangat serius. Dan kalau tidak kita lawan, bisa jadi membahayakan untuk generasi kita ke depan. Ada beragam radikalisme, tapi saya di sini mau bicara tentang radikalisme kanan kalau istilah umumnya. Radikalisme kanan atau radikalisme yang menurut saya radikalisme berdasar agama. Biasanya orang-orang sungkan membahasnya, sungkan mengkritiknya, bahkan sungkan untuk menyerang karena dianggap anti agama. Padahal kalau dibiarkan juga membahayakan. Radikalisme agama yang bergerak di Indonesia selama ini menurut saya paling tidak ada dua kelompok. Satu kelompok titipan, yang dua kelompok awur-awuran. Baik dua kelompok radikalisme yang titipan maupun yang awur-awuran menurut saya sementara ini bergabung karena mempunyai tujuan-tujuan yang sama, mempunyai gerakan-gerakan yang sama, ada kesamaan-kesamaan pada tujuan awal. Radikalisme secara konseptual mereka bergerak memberikan makna-makna baru pada sumber penting, sumber utama dari Islam dalam hal ini yakni Quran dan hadis, tetapi secara serampangan menurut saya, tidak substantif, bahkan tidak komprehensif. Pengetahuan mereka terhadap penafsiran Al-Quran dan Ahadits
mestinya didialogkan dulu. Ada kesamaan dari radikalisme yang paketan sama awur-awuran itu, yakni kebenaran yang dia pilih, yang menurut dia benar, dan dia dakwahkan secara maksa, segabakan segala cara. Dan inilah yang menurut saya membahayakan. Padahal kita tahu sendiri bahwasanya agama itu bersumber dari Quran dan As-Sunnah atau hadis. Penafsirannya itu juga harus meliputi, harus menyertakan beberapa ilmu pengetahuan yang lain, misalnya tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, dan mufasir-mufasir yang lain, mufasir-mufasir terdahulu. Di samping itu juga harus melihat kondisi budaya yang ada. Misalnya kegiatan keagamaan yang bernuansa sosial, bila itu sudah dianggap baik untuk kehidupan sosial dan beragama, ya itu ya sudah baik. Tetapi oleh golongan radikal sekarang, mereka dibid'ah-bid'ahkan, dikafir-kafirkan, bahkan yang saya sedih, sah untuk dihilangkan secara paksa. Misalnya yang tampak nyata adalah kasus-kasus terorisme yang dengan senjata yang mulai dari yang canggih sampai yang apa adanya, mereka berani mengorbankan diri hanya untuk memaksa orang lain sependapat dengan mereka. Yang gaya setengah halus, mereka sering berteriak-teriak bahwa kelompok lain bid'ah, kafir, sesat, dan menyesatkan, neraka. Kayak mereka ini yang punya swarga, kan aneh. Bahkan kayak dia pemilik kebenaran. Sah-sah saja mereka mengklaim bahwa mereka pemilik kebenaran. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka berbuat dengan segala cara menyalahkan dan merusak kelompok-kelompok lain dengan kekerasan. Baik kekerasan tindakan, kekerasan ucapan, maupun kekerasan lain-lain. Misalnya dalam tulisan, bikin konten-konten yang buruk. Ustadz itu kan banyak juga yang seenaknya misoh, jancuk, picek. Matamu picek. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Nggak masalah. Kata-kataku yang kasar, yang buruk keluarkan semua, jangan disensor. Wis iki aku yang ngene iki wonge wis. Gak butuh sanjungan, gak taek-taekan lah aku iki wis. Terserah, aku kudu ngomong kasar ya kasar, halus ya halus. Lah emangnya dia nggak sendiri itu. Hatinya dia itu. Kalau nggak akalnya hatinya.
Lihat aja itu ustadz-ustadz yang sering berbahasa kasar, padahal Ada ilmunya pengajian apa? dalam Nol acara besar. ini. Semuanya menghibah, menyudutkan, dan memprovokasi. Kalau saya lihat dari matanya antum emosi. Dengar dulu. Oh ya sudah, baik. Semua buku saya, semua YouTube saya sudah ini maling, ini mantan maling. Sudah, mau apa? Semua buku saya, semua YouTube saya sudah ini maling, ini mantan maling. Sudah, mau apa? Mau apa? Ini namanya dalil kearifan lokal, dalil perasaan. Saya dengar-dengar Gus Nur juga nggak bisa kitab. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Yang kalau bicara sepertinya pemilik kebenaran, yang lain salah. Kalau apalagi kalau melihat ustadz-ustadz yang layaknya seperti gorengan tahu dadaan itu, asal wis pakai jubah, pakai ayat 1-2, hadis ayat 1-2, lalu dimanai dengan gayanya sendiri, terus diemperolkan kepada halayak. Kita gondol, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Saya nggak pernah mondok. Nggak usah pakai dalil fikih. Saya nggak ngerti dalilnya. Saya nggak ngerti Sebagai aturannya. seorang tokoh agama, mestinya dia harus berpengetahuan yang cukup. Satu, kalau tentang Quran ya cukup tentang mengetahui tentang makna Al-Quran, tentang yang berkait dengan Al-Quran, misalnya tafsir-tafsir, asbabun nuzul dan lain-lain, dan juga demikian dengan hadis, asbabul wurudnya, juga makna-makna yang dimaknai oleh ulama-ulama dulu. Tidak seperti sekarang ini. Lebih-lebih ketika ulama itu tahu-tahu hanya berbaju Arab, berpenampilan Arab, atau tokoh suci yang lain. Seorang tokoh agama bukan dituntut hanya pengetahuan saja, tetapi dituntut perilakunya. Jadi di samping ilmu pengetahuannya, track recordnya, perilakunya selama ini, selama hidupnya dia itu seperti apa. Tidak ujuk-ujuk salesman apa jadi tokoh agama. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Tobat dari kriminalitas dijadikan ustadz. Ya nggak apa-apa, tetapi bukan segala-galanya. Mungkin untuk iktibar kehidupannya bisa. Kesuksesan seorang salesman sebuah produk terus dijadikan iktibar kesuksesan hidupnya. Dari kriminalitas seorang kriminal menjadi seorang yang baik, iktibar, tapi terus tidak ujuk-ujuk jadi seorang ulama yang menjadi panutan, segala kalimatnya semua benar. Dan yang lain salah, itu yang mengkhawatirkan ini. Sementara bisa dipaketkan oleh pihak-pihak radikalis, titipan saya bilang, dan campuran aura-aura. Yang saya khawatirkan selama ini ketika dakwah yang tradisional dipindah ke dakwah lewat media sosial, TV,
radio, ini juga harus diperhatikan baik-baik, terutama menyangkut YouTube. Dan mereka menggarapnya secara sangat serius. Walaupun isinya abal-abal dan mempunyai pengikut yang banyak, dianggap itu yang benar dan yang lain pasti salah dan harus dimusnahkan. Ini yang bahaya. Para ustadz yang merasa jamaahnya banyak, walaupun itu jamaah yang dibuat atau yang alami, atau kalau zaman sekarang mempunyai follower, viewer, dan subscriber yang banyak, mereka dianggap mempunyai kebenaran mutlak. Padahal bisa jadi itu rekayasa. Dahulu ada seorang ustadz atau tokoh agama. Mereka memobilisir ketika pengajian, jamaahnya suruh datang. Itu kayaknya banyak. Sekarang juga dengan teknologi informatika kayak begitu, rekayasa itu mungkin terjadi. Mereka berbuat begitu sah-sah saja. Tetapi secara pribadi saya sangat menyayangkan bila mereka kebablasan. Merasa mereka sudah ustadz besar, ulama besar tanda kutip. Mereka seenaknya bicara, bahkan antara ujaran kebencian, ujaran umpatan, sama dakwah kebenaran sudah tidak diperhitungkan lagi. Anakku, istriku, cucuku, laknat hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Kalau memang aku salah di matamu. Tapi kalau memang ternyata rezim ini yang dolim, KPU-nya yang curang, KPU-nya yang bohong, polisinya yang bohong, ya, camatnya yang bohong, TPS-nya yang bohong, ya, penjilat munafik yang bohong, siapapun ya Allah, Rabb, laknat 7 turunannya ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Dari dulu kasus itu juga ada tokoh-tokoh agama yang berdakwah lalu merasa jamaahnya banyak, mereka seenaknya mengumpat siapapun, mengumpat pihak yang dianggap tidak cocok, bahkan mengumpat pemerintah yang sah. Sekarang ini juga sering terjadi dan banyak terjadi. Sementara dia jadi panutan. Maka tidak mustahil ada orang-orang yang berani juga melawan. Umpatan dibalas umpatan, ujaran kebencian dibalas ujaran kebencian. Memang ada juga yang diam. Tetapi bila orang-orang membalas ujaran kebencian, umpatan, dan lain-lain, itu juga tidak salah. Karena mereka juga sangat jengkel selama ini. Saya pribadi mengkhawatirkan apabila kekisruan fisik terjadi. Kita ingat bahwasanya Timur Tengah yang dikenal dengan Arab Spring, kejadiannya antara lain dimulai dari merasa benar, mengumpat yang lain, menafikan yang lain, dan menindak secara keras pihak lain dan dibalas oleh yang lain, dan jadi kekisruan.
Kalau mau ditelusuri sejarah di Indonesia, seingat saya tidak ada bencana internal agama, bahkan antar agama. Tetapi akhir-akhir ini sepertinya ada situasi, kondisi yang memungkinkan untuk itu. Saya khawatir kejadian seperti di Timur Tengah, contohnya di negara Libya, Yaman, terakhir paling tragis Suriah, mereka saling bertikai dan tidak rampung, hasilnya hanya bencana sosial. Para ustadz atau ulama menurut saya tanda kutip itu yang bergerak secara kasar di media online, itu menurut saya karena mereka tidak punya tempat real di umatnya. Jangankan untuk bermauidhah hasanah, mereka tidak punya rekod yang baik kehidupannya, makanya banyak ditolak oleh masyarakat sehingga pelariannya di media online. Karena media yang ada, misalnya YouTube, tidak akan bisa memverifikasi ini baik, ini benar, ini salah, ini tidak baik. Saya dan kawan-kawan, sahabat-sahabat membuat channel ini karena kami melihat para ustadz kampret, kadrun itu, bahkan ustadz abal-abal itu bergerak di bidang medsos. Dan kita harus lawan. Kami sebagai salah satu yang ikut resah bergerak ini. Kami mohon juga para ulama-ulama yang selama ini membangun negeri, membangun keagamaan, juga turut serta melawan ini, tetap membangun masyarakat yang baik agar tujuan kita hidup di dunia sebagaimana pesan agama kita yang rahmatan lil alamin, bukan cuma humanisme menurut saya. Agama yang rahmatan lil alamin dapat tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.